Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syahra Sifa Afia, kelas 12 MIPA 3 dari SMAN Sakti Cilenyi. Di sini saya akan membahas materi bab 9, yaitu Rahmat Islam bagi Nusantara. Yang saya akan bahas ada dua, yaitu sejarah masuknya Islam ke Nusantara dan perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama yang saya akan bahas adalah sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Menurut Ahmad Mansur Suryanegara, terdapat 3 teori masuknya Islam ke Nusantara, yaitu yang pertama, teori Gujarat. Islam dipercayai datang dari wilayah Gujarat hingga India melalui pesan para pedagang India Muslim pada sekitar abad ke-13 Masehi. Yang kedua, teori Mekah. Islam dipercayai tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Yang ketiga, teori Persia. Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Nah, dari ketiga teori tersebut, yang paling masuk akal yaitu teori Mekah. Menetapkan kedatangan Islam ke Nusantara jauh sebelum itu, yaitu pada abad ke-7 Masehi saat Rasulullah SAW masih hidup. Secara ilmiah, teori Mekah menyatakan Islam masuk ke Nusantara lebih awal, lebih penting untuk dibuktikan. Jika bukti-bukti teori Mekah telah dianggap memadai dan ilmiah, maka teori lain yang menyatakan kedatangan Islam sekitar abad ke-13 Masehi tidak perlu dibuktikan lagi. Perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama, perkembangan Islam di Sumatera. Tempat mula-mula masuknya Islam di Pulau Sumatera adalah pantai barat Sumatera. Tetapi, pada buku-buku sejarah menyebutkan bahwa perkembangan Islam bermula dari Pasai, Aceh Utara. Orang yang menyebarkan Islam di daerah ini adalah Abdullah Arif. Abdullah Arif merupakan mubalik dari Arab yang menyebarkan Islam dengan kesopanan dan keramahan, sehingga para raja dan masyarakat terkesan olehnya. Pada tahun 1297, kerajaan masih didirikan yang dikenal dengan sebutan Serambi Mekah. Setelah agama Islam berkembang di Pasai, penyebaran selanjutnya di Sumatera Barat, yaitu daerah Pariaman oleh Syekh Burhanuddin. Tahun 1440 masuk ke Sumatera Selatan, yaitu dilakukan oleh Raden Rahmat atau yang disebut Sunan Ampel. Yang kedua, perkembangan Islam di Kalimantan, Maluku, dan Papua. Di Pulau Kalimantan, agama Islam mula-mula masuk di Kalimantan Selatan dengan ibu kota Banjarmasin. Pembawa agama Islam ke Kalimantan Selatan ini adalah para pedagang bangsa Arab dan para mubalik dari Pulau Jawa. Daerah lainnya di Kalimantan yang dimasuki agama Islam adalah Kalimantan Barat. Pembawa agama ke daerah Kalimantan Barat adalah para pedagang Johor, Malaysia, serta ulama dan mubalik dari Palembang, Sumatera Selatan. Pada abad ke-15, antara tahun 1400 sampai 1500, Islam telah masuk dan berkembang di Maluku. Pedagang yang beragama Islam dan para ulama atau mubalik banyak yang datang ke Maluku sambil menyiarkan agama Islam. Perkembangan agama Islam di Papua berjalan agak lambat. Islam masuk ke Irian terutama karena pengaruh raja-raja Maluku. Para pedagang yang beragama Islam dan ulama atau mubalik dari Maluku. Yang ketiga, perkembangan Islam di Sulawesi. Pada abad ke-16, Islam telah masuk ke Sulawesi yang dibawa oleh Dato' Ri Badang dari Sumatera Barat. Daerah-daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Sulawesi adalah Goa, sebuah kerajaan di Sulawesi Selatan. Setelah Dato' Ri Badang berkunjung ke Sulawesi Selatan, Raja Goa yang bernama Karaeng Tonigalo masuk Islam. Kemudian, atas usul Dato' Ri Badang,
Raja Goa berganti nama dengan Sultan Alauddin. Setelah Sultan Alauddin wafat, beliau diganti oleh putranya yang bernama Sultan Hasanuddin. Dari Goa Iskandar berkembang ke daerah-daerah lainnya, seperti daerah Talo dan Bon. Yang keempat, perkembangan Islam di Nusa Tenggara. Pada tahun 1540, agama Islam masuk pula ke Nusa Tenggara. Masuknya agama Islam ke Nusa Tenggara dibawa oleh para mubalik dari Bugis, Sulawesi Selatan, dan dari Jawa. Agama Islam berkembang di Nusa Tenggara, mula-mula di daerah Lombok, yang penduduknya disebut suku Sasak. Dari daerah Lombok, secara pelan-pelan, selanjutnya tersebar pula ke daerah-daerah Sumbawa dan Flores. Lalu yang kelima, perkembangan Islam di Pulau Jawa. Agama Islam masuk ke Pulau Jawa kira-kira pada abad ke-11, yang dibawa oleh para pedagang Arab dan para mubalik dari Pasai. Tempat yang mula-mula dimasuki Islam di Pulau Jawa yaitu daerah-daerah pesisir utara Jawa Timur. Tokoh terkenal yang berdakwah di Jawa Timur adalah Maulana Malik Ibrahim. Di Jawa Tengah, penyiar agama Islam berpusat di Demak. Penyiaran agama Islam di Pulau Jawa dilakukan oleh wali yang berjumlah 9 yang dikenal dengan Wali Songo atau Wali 9. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.